Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini saya tidak menyanyi memuji Tuhan secara langsung karena saya sedang parau suaranya, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya akan putarkan sebuah pujian untuk kita dengarkan bersama sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Kasih-Mu tiada duanya dari NMS. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Median, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Sipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Sipora, yang seorang bernama Gerzom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro, mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah,
Disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, "Aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya." Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, "Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka." Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Bapak Ibu, setidaknya 2 hari ini kita akan belajar tentang Yitro, mertua Musa. Belajar dari Yitro, mertua Musa yang adalah seorang imam. Kita akan aplikasikan dalam hidup kita. Karena dalam Kristus kita adalah imamat yang rajani, imam-imam yang berkerajaan, raja-raja yang melayani di dalam kerajaan Yesus Kristus. Kita belajar sebagai imam-imamnya Tuhan, kita memiliki karakter seperti Yitro. Setidaknya ada 3 karakter yang indah dari seorang imam Yitro. Yang pertama, dia hidup mengasihi atau hidup dalam kasih. Yang kedua, dia seorang yang menjaga hubungan atau mementingkan sebuah hubungan. Dan yang ketiga, dia seorang yang dihormati. Imam yang baik memiliki 3 karakteristik ini, saudara-saudara. Hidup dalam kasih, menjaga hubungan, dan juga dihormati. Apa yang menunjukkan 3 karakter ini ada dalam Yitro? Dari kisah yang kita baca, bagaimana Yitro seorang yang hidup dalam kasih. Dia mengasihi keluarganya, dia mengasihi menantunya, dan dia juga mengasihi Tuhan. Saat mendengar bahwa Musa telah berhasil membawa orang Israel keluar dari Mesir, dia segera mengunjungi Musa. Tidak sendiri. Dia bawa istri Musa yang adalah anaknya, juga cucu-cucunya, anak-anak dari Musa. Mengapa? Karena Yitro mengasihi keluarganya. Anak Yitro dan cucu-cucunya pasti merindukan ayahnya, yaitu Musa. Setelah sekian lama berpisah, maka Yitro mengantarkan anak dan cucu-cucunya kepada suami dan ayah mereka. Karena dia mengasihi keluarga. Seorang imam harus mengasihi keluarganya. Bahkan di Perjanjian Baru diajarkan syarat seorang penatua adalah menjadi teladan iman bagi keluarganya. Hidup dihormati keluarganya. Yang kedua, dia mengasihi menantunya, Musa menantunya. Kita sering mendengar kasus-kasus percekcokan antara menantu dan mertua. Tapi kita melihat contoh hidup Yitro yang indah. Bagaimana dia mengasihi menantunya. Mendengar keberhasilan Musa, dia datang
untuk memberi selamat tentunya, dan juga mendukung, mensupport apa yang Musa kerjakan, apa yang Musa terima tugas dari Tuhan. Dan sama yang pertama, dia bawa anaknya dan cucu-cucunya yang adalah istri dan anak-anak Musa. Tentu Musa sangat rindu mereka. Dia mencintai menantunya. Seorang imam, penatua hamba Tuhan, haruslah seorang yang juga bisa menjaga hubungan yang baik, mengasihi semua orang, terlebih menantunya. Dan yang ketiga, dia mengasihi Tuhan. Ketika bertemu dengan Musa, mereka saling berpelukan, berciuman, tanda hormat. Lalu Yitro mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yitro mengakui bahwa semua yang Musa capai adalah karena kebaikan Tuhan. Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bukti dia seorang imam yang mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, karakter yang indah dari seorang imam Yitro, yaitu dia mementingkan arti sebuah hubungan. Dia menjaga hubungan. Yang pertama, dia menjaga hubungan keluarganya. Dia ingin keluarga anaknya, istri Musa, utuh. Maka dia bawa anaknya dan cucu-cucunya bertemu suami ayah mereka. Dan juga dia menjaga hubungan dengan menantunya. Dia jaga sedemikian rupa dengan menjumpainya. Walaupun butuh perjalanan yang panjang untuk mencapai ini. Tapi dia rela berkorban demi sebuah hubungan terjaga. Bapak Ibu, lebih mudah merusak hubungan daripada menjaga hubungan. Tetapi sebagai imam-imamnya Tuhan, imamat yang rajani, raja-raja yang melayani, kita mesti mengutamakan hubungan, menghormati hubungan, menjaga hubungan. Itu juga yang dilakukan Kristus bagi umatnya. Dia rela mati di kayu salib supaya hubungan antara Allah dan manusia dipulihkan kembali. Lalu yang ketiga, karakter seorang imam yang baik, yaitu dihormati. Yitro seorang imam yang dihormati keluarganya. Ya. Maka dia ketika membawa anak dan cucu-cucunya untuk menemui Musa, mereka semua menurut. Ya, mereka tidak membantah, "Ndak, nanti Musa yang jemput aja," atau bagaimana, ndak. Dikisahkan di sana mereka berangkat sama-sama. Artinya dia dihormati oleh anak dan cucunya. Dia juga dihormati oleh Musa menantunya. Ya. Ketika bertemu, terlihat pertemuan yang sangat indah di mana Musa bertemu langsung memeluk dan mencium Yitro, dan mereka saling bercerita dan menanyakan keselamatan mereka masing-masing, dan sehingga menjadi syukur bersama. Dan saya yakin Yitro seorang imam yang dihormati oleh Tuhan. Bapak Ibu, biarlah kita mencontoh ketiga karakter ini. Seorang imamat rajani adalah seorang yang mengasihi, hidup dalam kasih, hidup menjaga hubungan baik dengan sesama maupun dengan Tuhan, dan dihormati. Tentu itu bukan sesuatu yang instan, itu sebuah proses pengabdian, sebuah proses kesetiaan, sebuah proses keteladanan hidup yang terus-menerus. Saya yakin untuk mencapai itu kita tidak mungkin mencapainya dengan kemampuan kita sebagai manusia. Allah Roh Kudus yang akan menolong kita.
Baiklah kita membuka diri untuk Roh Kudus memimpin kita. Inilah kebenaran firman hari ini, biarlah memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di pagi yang indah ini, Engkau memberkati kami dengan nafas hidup. Nafas hidup adalah anugerah dari-Mu Tuhan. Dan itu berarti sehari lagi kami diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, biarlah hidup kami memuliakan-Mu Tuhan. Sebagai imamat yang rajani, memiliki karakter yang indah. Karakter yang memancarkan karakter Kristus, melalui hidup mengasihi, melalui hidup yang menjaga hubungan sedemikian rupa. Baik dengan sesama, dengan Tuhan, mulai dari keluarga kami, maupun dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah kami. Dan juga hidup dihormati. Tentu itu tidak mudah, kami harus menjaga hidup kami harus memberi teladan, kami harus menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kami harus menjadi umat Tuhan, imam yang setia dan taat kepada firman-Mu, menjalani ajaran kami kepada sesama, memberi teladan hidup. Engkau Allah Roh Kudus yang akan menolong dan menuntun kami. Tuhan Yesus pegang tangan kami, terus bimbing supaya kami menjadi imamat yang rajani, yang sesuai dengan karakter-Mu Kristus. Dalam kasih, dalam kuasa, dalam iman dan pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Cerminkan Kristus dalam sikap, karakter, dan perbuatan kita. Tutur kata dan perbuatan kita. Tuhan memberkati. Shalom.